Kenapa Indonesia selalu disuruh patuh, tapi negara asing bebas melanggar? Ini bukan teori, ini bukan gosip, ini data. Dan hari ini Purbaya akhirnya buka suara. Bukan cuma soal IMF, bukan cuma soal aturan defisit 3%, tapi soal bagaimana ekonomi Indonesia pelan-pelan dikerjain. Yang bikin panas, Prabowo sebenarnya sudah tahu semuanya. Pertanyaannya sekarang satu, siapa yang bermain dan kenapa para garong duit rakyat mulai sulit tidur? Setelah saya menjabat sebagai presiden, saya pelajari semua data, saya pelajari semua fakta, saya pelajari semua keadaan. Ternyata bangsa kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar biasa. Tapi di mana-mana saya sampaikan, masalahnya adalah apakah elit bangsa Indonesia pandai menjaga kekayaan tersebut? Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri, terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita, terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarungan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Saya tadi sudah tayangkan capaian-capaian kita, dan capaian-capaian ini real, bukan omon-omon. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Kalau saya nggak percaya IMF, untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009, proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5%. Aktualnya berapa? 4,6%. Kan melesetnya hampir 100%. Kalau kita percaya IMF, bodoh amat kita. Terus di tahun 2020, proyeksi IMF 0,5. Sekarang aktualnya minus 2,1. Artinya IMF menganggap kita tidur. Jadi prediksi mereka terlalu pesimistik, jadi Anda jangan percaya IMF. Kalau nanya prediksi ekonomi, tanya saya aja, saya yang paling tahu kok. Jangan tanya IMF. Jadi 2009 nggak ada IMF di Indonesia. Kita bisa tumbuh 4,6% ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuh negatif. Sekarang juga nggak ada. Harusnya kita bisa tumbuh dengan baik. 1998 ada IMF, kita hancur. Jadi kalau kita berdiri kaki sendiri, kita harusnya lebih bagus. Nanti Anda akan bilang, wah si Purbaya ini sentimen sama global, multilateral organization. Yang pertama saya nggak percaya mereka, kayaknya mereka lebih bodoh daripada saya. Purbaya meledak, terbukti asing dan anteknya rusak ekonomi Indonesia. Kenapa kita selalu disuruh patuh, tapi mereka bebas melanggar? Purbaya akhirnya buka suara. Kalimat itu bukan kalimat emosional orang yang lagi capek kerja. Itu kalimat orang yang sudah lama menahan diri, lalu akhirnya muak. Muak melihat pola. Muak melihat data. Muak melihat bagaimana bangsa sebesar Indonesia diperlakukan kayak anak magang yang disuruh nurut tanpa boleh bertanya. Purbaya bukan tipe orang yang marah karena bisikan politik. Dia marah karena angka-angka tidak bisa bohong, grafik tidak bisa disuap, data tidak bisa diajak basa-basi. Dan dari data itulah satu kesimpulan muncul dengan telanjang. Ekonomi Indonesia tidak dirusak oleh rakyatnya, tapi oleh sistem yang dititipkan asing dan dijalankan oleh antek-anteknya sendiri. Mari kita bongkar pelan-pelan, jangan buru-buru. Karena ini bukan gosip warung kopi. Ini pola lama yang dipoles jadi kebijakan modern. Defisit 3%, bukan hukum Tuhan, tapi alat kendali. Selama bertahun-tahun, kita dijejali satu mantra. Defisit APBN maksimal 3%. Diulang terus. Diwajibkan, dipatuhi. Seolah-olah kalau lewat 3%, langit runtuh. Rupiah kiamat, dunia kiamat. Padahal kalau kita jujur, tidak ada satupun kitab ekonomi yang menuliskan angka 3% sebagai hukum alam. Tidak ada teori Adam Smith, tidak ada Keynes, tidak ada Friedman, nol. Kosong. Angka itu lahir dari mana? Jawabannya sederhana tapi pahit. Dari saran IMF, dan saran itu kemudian dibakukan lewat undang-undang. Bukan karena benar secara ilmu, tapi karena dianggap standar global. Padahal standar itu tidak pernah berlaku, adil. Purbaya sampai heran.
Dia tanya langsung ke profesor ekonomi dari Jepang. Bukan orang sembarangan, profesor, akademisi, orang buku tebal. Pertanyaannya simple. Dasar teorinya apa negara berkembang wajib defisit maksimal 3%? Jawabannya, karena kalian tidak punya privilege untuk melampaui itu. Titik, selesai. Tidak ada teori, tidak ada rumus, tidak ada jurnal. Cuman satu kata, privilege. Disitulah Purbaya meledak. Karena itu bukan jawaban akademis. Itu jawaban kolonial versi modern. Mereka bebas, kita dikurung. Ironinya di sini, negara-negara yang paling keras menyuruh kita patuh justru melanggar aturan yang mereka sarankan sendiri. Defisit mereka berapa? 60%, 80%, 100% dari PDB. Ada yang ribut? Tidak. Ada IMF marah? Tidak. Ada sanksi? Tidak. Karena mereka punya privilege. Sementara kita, sedikit saja mau ekspansif demi industri, demi lapangan kerja, langsung diteriaki. Tidak disiplin fiskal. Berbahaya. Populis. Ini bukan kebetulan. Ini mekanisme kontrol. Negara berkembang disuruh irit, disuruh ngerem, disuruh tahan napas. Sementara negara maju bebas, gaspol, cetak uang, bailout industri mereka sendiri. Kalau ini bukan ketidakadilan sistemik, lalu apa? Dan Purbaya menyebutnya dengan bahasa yang tidak dibungkus. Pembodohan sistematis, asing, tidak datang dengan senjata, tapi dengan narasi. Zaman sudah berubah. Penjajahan tidak lagi pakai meriam. Sekarang pakainya aturan, rating, indeks, dan seminar ber-AC. Asing tidak perlu menguasai pelabuhan. Cukup kuasai narasi. Tidak perlu duduk di kabinet, cukup tanamkan best practice. Dan yang lebih berbahaya, banyak elit lokal yang merasa pintar karena mengulang narasi asing, padahal cuma jadi penerjemah kepentingan luar. Setiap kebijakan yang merugikan rakyat selalu dibungkus kata-kata cantik, reformasi, disiplin, efisiensi, good governance. Padahal dampaknya satu, rakyat ditekan, pasar dibuka untuk mereka. Dan Purbaya tidak mau lagi berpura-pura sopan. Kemarahan yang lahir dari data, bukan dari ambisi. Ini penting ditegaskan. Purbaya bukan politisi panggung. Dia teknokrat yang kenyang laporan. Ketika dia bilang IMF keliru, itu bukan retorika. Ketika dia bilang aturan 3% itu tidak sakral, itu bukan pembangkangan. Itu orang yang melihat langsung bagaimana aturan itu mencekik ruang gerak negara, sementara negara lain bebas melanggar. Dan di titik ini kita harus jujur. Kalau orang seperti Purbaya saja sampai bicara sekeras itu, artinya masalahnya bukan kecil. Ini bukan soal suka atau tidak suka asing, ini soal kedaulatan berpikir. Kalau kita terus nurut tanpa nanya, jangan kaget kalau ekonomi kita jalan di tempat, sementara kekayaan kita dinikmati orang lain. Apa yang baru kita bahas ini baru lapisan pertama, baru soal defisit, baru soal IMF, baru soal aturan. Belum masuk ke cukai rokok, pasar saham, permainan BUMN, dan antara. Dan kenapa Prabowo bilang, demo boleh, rusuh jangan. Semua itu tersambung dalam satu pola besar. Selanjutnya kita akan bongkar bagaimana aturan yang katanya demi kesehatan dan pasar bebas, justru mematikan industri nasional dan bikin rakyat kehilangan kerja. Dari cukai rokok sampai saham, pola halus perusakan ekonomi oleh asing. Aturan kelihatannya rapi, tapi dampaknya rakyat yang mati pelan-pelan. Kalau kamu masih berpikir perusakan ekonomi itu selalu lewat krisis besar, kamu keliru. Perusakan ekonomi modern itu pelan, rapi, dan pakai jas. Tidak berisik, tidak berdarah, tapi efeknya panjang dan dalam. Dan salah satu contoh paling telanjang, paling dekat dengan hidup rakyat kecil adalah cukai rokok. Cukai rokok. Narasi sehat, dampaknya sakit. Narasinya selalu sama. Dari dulu tidak pernah berubah. Demi kesehatan. Kedengarannya mulia. Siapa sih yang mau melawan kesehatan? Tapi Purbaya bukan tipe orang yang langsung percaya narasi tanpa lihat dampak. Pertanyaannya sederhana. Apakah pendapatan negara naik? Apakah pengangguran berkurang? Apakah industri dalam negeri bertahan? Jawabannya justru bikin dahi berkerut. Cukai rokok dinaikkan bertahap. Tahun demi tahun. Yang terjadi? Pabrik kecil tumbang. Buruh linting kehilangan kerja. Petani tembakau megap-megap. Ini bukan asumsi, ini fakta lapangan.
Dan Purbaya bilang satu kalimat yang bikin banyak orang panas dingin. Kalau kita tidak mampu memitigasi pengangguran akibat kebijakan ini, maka ini kezaliman. Ini gaya Firaun. Kalimat itu bukan asal keras, itu sindiran tajam. Karena dalam sejarah, gaya Firaun itu satu, kebijakan yang kelihatannya rapi, tapi mengorbankan rakyat sendiri. Penerimaan negara turun. Lalu buat apa? Lebih lucu lagi atau lebih tragis ketika dicek angkanya. Apakah kenaikan cukai rokok meningkatkan penerimaan negara? Jawabannya, tidak. Bahkan di beberapa periode penerimaan justru turun. Lah, kalau tujuannya pendapatan negara, tapi hasilnya berlawanan, itu namanya apa? Salah hitung? Atau memang bukan itu tujuannya? Purbaya sampai bertanya terbuka, kalau hasilnya turun, kenapa tidak diturunkan kembali? Pertanyaan logis, tapi seringkali logika kalah oleh narasi. Dan disinilah kita mulai melihat pola asing bermain. Rokok ilegal, yang lolos banyak, yang ketangkap sedikit. Ketika rokok legal dalam negeri makin mahal, apa yang terjadi? Rokok ilegal membanjir. Dari mana? Banyak dari luar. Yang ketangkap sedikit, yang lolos jauh lebih banyak. Siapa yang dirugikan? Negara? Industri nasional? Pekerja lokal? Siapa yang diuntungkan? Importir gelap? Pemain besar? Dan pasar asing yang masuk pelan-pelan. Jadi ketika Purbaya bilang ini gaya Firaun, itu bukan drama, itu deskripsi. Kebijakan yang katanya demi kebaikan, tapi hasilnya menekan rakyat sendiri dan membuka karpet merah untuk pihak luar. Polanya sama di pasar saham. Kalau kamu pikir ini hanya soal rokok, kamu naif. Pola yang sama muncul di pasar saham. Kita sering dengar istilah pasar bebas. Tapi bebas untuk siapa? Faktanya, transaksi besar di bursa kita didominasi asing. Mekanismenya sederhana tapi mematikan. Asing masuk, harga naik, euforia. Asing keluar, harga jatuh, panik. Rakyat kecil, telat masuk, telat keluar. Selalu jadi penonton yang kebagian debu. Ini bukan pasar bebas, ini pasar yang dikuasai. Dan kita membiarkannya karena mengikuti aturan global. Padahal aturan itu lagi-lagi dibuat oleh mereka yang paling diuntungkan. Indonesia dijadikan ladang cuan. Kalau kita jujur, Indonesia ini bukan negara kecil. Pasar besar, penduduk banyak, sumber daya melimpah. Di mata asing, ini ladang cuan. Caranya? Jangan biarkan industri lokal tumbuh kuat. Buka pasar selebar-lebarnya. Tekan kebijakan fiskal. Kuasai instrumen keuangan. Dan yang paling penting, pastikan elit lokal merasa kebijakan itu pintar dan modern. Inilah yang paling berbahaya. Karena penjajahan paling efektif adalah yang tidak disadari korbannya. Purbaya melihat benang merahnya. Bagi Purbaya, cukai rokok dan pasar saham bukan dua cerita terpisah. Ini satu pola. Narasi luar, kebijakan dalam, rakyat tertekan, asing diuntungkan. Dan dia tidak sendirian. Presiden Prabowo melihat hal yang sama. Makanya jangan heran kalau belakangan ini bahasa yang keluar mulai lebih keras, lebih lugas, lebih berani. Karena kalau pola ini dibiarkan, dampaknya bukan cuma ekonomi, tapi stabilitas nasional. Dan di titik ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih panas. Uang negara diputar, tapi bukan untuk rakyat. BUMN kaya, APBN tetap ngos-ngosan. Disinilah nama Danantara muncul, dan disinilah Purbaya benar-benar kehilangan kesabaran. Danantara dan BUMN. Saat uang negara diputar untuk untungi elit, kenapa negara harus bayar bunga dari uangnya sendiri? Disinilah Purbaya benar-benar marah. Kalau bagian sebelumnya bikin alis naik, bagian ini bikin kening berdenyut. Karena disinilah kita bicara soal uang negara yang diputar-putar, tapi bukan buat rakyat. Nama yang muncul, Danantara. Kedengarannya keren, modern, global. Tapi Purbaya tidak pernah silau oleh nama. Dia langsung tanya satu hal paling mendasar. Logikanya di mana? Dividen BUMN. KOK muter. Bukan masuk APBN. Faktanya begini. BUMN tiap tahun setor dividen. Angkanya bukan receh. Hampir 90 triliun rupiah per tahun. Secara logika sehat, BUMN milik negara. Dividen milik negara. Masuk APBN. Dipakai untuk rakyat, selesai. Harusnya sesederhana itu. Tapi yang terjadi justru begini. Dividen ditahan di Danantara. Lalu negara butuh dana, ditawari obligasi. Dengan apa?
dengan bunga. Artinya apa? Negara meminjam uangnya sendiri, lalu membayar bunga ke dirinya sendiri. Tapi bunganya dinikmati siapa? Nah, di sini kita mulai masuk wilayah akal-akalan kelas berat. Purbaya sampai bertanya terbuka di forum, ini uang siapa sebenarnya? Kalau uang negara, kenapa negara harus bayar bunga? Pertanyaan ini kelihatannya polos. Tapi justru karena polos, ia menghantam jantung permainan. Ini bukan manajemen, ini permainan. Kalau kamu karyawan biasa melakukan hal seperti ini, kemungkinan besar sudah dipanggil auditor. Kalau kamu direktur BUMN, seringkali justru dipanggil ke hotel bintang 5. Inilah yang bikin Purbaya murka. Karena pola ini bukan sekali dua kali. Ini pola lama yang terus direproduksi. Uang negara tidak langsung masuk APBN. Negara dibuat seolah-olah kekurangan. Lalu utang diterbitkan. Bunga dibayar. Rakyat yang menanggung. Dan lucunya, ini sering disebut sebagai manajemen modern. Padahal ini merugikan APBN secara sistemik. Pola yang sama dengan batu bara dan cipta kerja. Kalau kamu ingat, pola ini mirip dengan apa? Ya, industri batu bara. Lewat lobby, lewat aturan, lewat pasal-pasal rapi, negara dirugikan puluhan triliun rupiah per tahun. Keuntungan dinikmati segelintir pihak. Kerugiannya ditanggung APBN. Purbaya melihat ini dan bilang dalam bahasa halus tapi tajam, ini bukan kebijakan, ini pola. Dan pola ini selalu punya ciri. Dibungkus istilah teknokratis, dipromosikan sebagai efisiensi. Tapi ujungnya, uang negara bocor secara legal. Siapa yang diuntungkan? Pertanyaannya sederhana. Kalau APBN dirugikan, siapa yang diuntungkan? Jawabannya hampir selalu sama. Pemain besar, elit tertentu, dan asing. Karena ketika negara lemah fiskalnya, utang naik, bunga membesar, ketergantungan meningkat. Dan ketergantungan adalah pintu masuk pengaruh. Makanya Purbaya bilang tegas, kalau Danantara mengelola ribuan BUMN dengan paradigma lama, ini bahaya. Paradigma lama itu apa? Paradigma asing. Paradigma yang melihat negara sebagai klien, bukan tuan rumah. 1000 perusahaan, siapa yang bisa kelola? Ini poin yang sering luput tapi krusial. Prabowo sendiri menyentil. Siapa yang bisa mengelola 1000 perusahaan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi isinya tamparan keras. Karena faktanya, banyak komisaris tidak paham industri. Banyak direksi diangkat karena kedekatan. Bukan karena kompetensi, hasilnya aset besar, untung kecil, dividen minim. Negara tetap utang. Kalau aset negara belasan ribu triliun, keuntungan wajar 10% saja harusnya ratusan triliun. Tapi yang masuk ke negara? Jauh dari itu, kemana sisanya? Pertanyaan ini mengganggu tidur banyak orang. BUMN bisa jadi penyelamat atau jadi lubang. Purbaya tidak anti BUMN, justru sebaliknya. Dia percaya BUMN bisa jadi tulang punggung. Buktinya ada China, Malaysia, Singapura. BUMN mereka dikelola profesional. Untung besar, negara kuat, utang terkendali. Indonesia, aset ada, pasar ada, SDM ada, tapi dikelola dengan paradigma yang salah. Dan selama paradigma itu tidak diubah, utang akan terus jadi alasan dan asing akan terus masuk lewat celah itu. Ini sudah bukan sekadar ekonomi. Di titik ini kita harus jujur. Ini bukan lagi soal laporan keuangan. Ini soal kedaulatan. Karena ketika uang negara diputar untuk menguntungkan segelintir elit, rakyat hanya dapat sisa. Dan ketika rakyat tertekan, keresahan muncul. Disinilah politik masuk. Disinilah kerusuhan mulai diproduksi. Dan disinilah pernyataan Prabowo soal demo boleh, rusuh jangan, punya makna yang jauh lebih dalam. Bagian terakhir nanti, kita akan bongkar. Kenapa rusuh selalu ada dananya? Siapa yang diuntungkan dari kekacauan? Dan kenapa sekarang para garong uang rakyat mulai sulit tidur? Prabowo sudah tahu, ini bukan politik, ini perang ekonomi. Kenapa Prabowo bilang demo boleh, rusuh jangan? Karena dia sudah tahu dalangnya kalimat itu kelihatannya biasa. Bahkan ada yang menertawakan, padahal kalau kamu paham cara kerja kekuasaan dan ekonomi, kalimat itu adalah peringatan keras yang dibungkus sopan. Prabowo bukan orang baru.
Dia bukan politisi yang baru belajar membaca laporan. Dia hidup puluhan tahun di dunia strategi, pertahanan, dan intelijen. Jadi ketika dia bicara soal demo versus rusuh, itu bukan ceramah moral. Itu kode keras. Demo itu alami, rusuh itu direkayasa. Dalam dunia nyata, demo murni itu murah. Spanduk, toa, capek teriak, selesai. Tapi rusuh, logistik, koordinasi, provokator, bayaran massa, molotov, transport, konsumsi, semua itu butuh duit. Dan duitnya bukan dari rakyat kecil. Purbaya paham ini. Prabowo lebih paham lagi. Makanya kalimatnya jelas. Demo boleh, rusuh jangan. Artinya apa? Silakan kritik, silakan protes. Tapi jangan biarkan ekonomi dilumpuhkan. Karena target rusuh bukan pemerintah. Targetnya aktivitas ekonomi. Pabrik berhenti. Distribusi macet, investor kabur. Buruh dirumahkan. Begitu ekonomi terganggu yang menderita rakyat. Dan ketika rakyat miskin, mudah diadu, mudah digerakkan, mudah dikendalikan. Ini bukan teori, ini pola lama. Rusuh selalu menguntungkan pihak tertentu. Siapa yang diuntungkan kalau ekonomi kacau? Bukan pedagang kecil, bukan buruh, bukan UMKM. Yang diuntungkan spekulan, pemain besar, dan pihak yang ingin Indonesia tetap lemah. Makanya Prabowo tidak pernah asal bicara. Dia tahu kekacauan ekonomi adalah pintu masuk tekanan asing. Dan disinilah semua potongan puzzle menyatu. IMF, aturan defisit, pasar saham, cukai rokok, BUMN, dan antara, kerusuhan. Semuanya satu garis. Sovereign Wealth Fund dan akal-akalan lama. Prabowo pernah menyebut satu hal yang jarang disorot serius. Indonesia sekarang punya aset lebih dari $1 triliun Amerika Serikat yang sebelumnya tercecer di 1.000 lebih perusahaan. Pertanyaannya simple, tapi mematikan. Siapa yang bisa mengelola 1.000 perusahaan? Jawabannya, tidak ada. Maka yang terjadi selama ini apa? Aset besar. Dikelola setengah-setengah. Untung kecil. Bocor di mana-mana. Dan yang paling parah, banyak yang merasa aman dan nyaman. Purbaya langsung bilang, jangan merasa aman, bisa saja dipanggil kejaksaan. Ini bukan ancaman kosong, ini sinyal bahwa masa pembiaran selesai, komisaris dan direksi. Tidak semua, tapi terlalu banyak, harus jujur. Tidak semua komisaris dan direksi BUMN bermasalah. Tapi terlalu banyak yang diangkat bukan karena kompetensi. Akibatnya, aset tidak optimal, dividen kecil. Negara tetap ngutang, padahal kalau dikelola profesional, tidak perlu defisit besar, tidak perlu utang berlebihan. APBN bisa bernapas, tapi selama paradigma lama dipertahankan, utang akan terus dijadikan alasan. Dan utang selalu membuka pintu tekanan asing. Ini bukan konflik elit, ini perang ekonomi. Penting ditegaskan, ini bukan drama politik, ini perang ekonomi. Targetnya siapa? Bukan pejabat, targetnya rakyat. Karena kalau rakyat lemah, mudah diadu, mudah dipecah, mudah diarahkan. Dan ketika bangsa sibuk bertengkar, sumber daya diambil pelan-pelan. Inilah mengapa Purbaya keras, inilah mengapa Prabowo tegas. Mereka tahu kalau mundur sedikit saja, tekanan akan masuk dari segala arah. Garong duit rakyat mulai sulit tidur. Sekarang suasana berubah, nada berubah, bahasa berubah. Yang dulu aman, sekarang gelisah. Yang dulu nyaman, sekarang mulai pasang kunci ekstra. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kepala negara dan menteri keuangan bicara di frekuensi yang sama. Bukan frekuensi pencitraan, tapi frekuensi data dan keberanian. Ini momen penentuan. Kalau hari ini kita diam, besok yang menanggung anak cucu kita. Kalau hari ini kita anggap ini cuma ribut elit, besok kita heran kenapa negara kaya, tapi rakyat miskin. Ini bukan soal memuja tokoh, ini soal memilih berpihak ke kepentingan bangsa. Prabowo dan Purbaya tidak sempurna, tapi arah yang mereka tunjuk jelas. Hentikan pembodohan sistematis. Hentikan akal-akalan. Kembalikan ekonomi ke logika rakyat. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Rakyat mau berdiri di mana? Karena dalam perang ekonomi, yang netral biasanya jadi korban.